Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan sekalian, Majelis Taklim Ittiba'us Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid. Kita sampai pada bab ke-25, bab ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisal mereka, ya. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting terutama di tanah air kita, yang kita akui bahwasanya para dukun sangat banyak, ya. Bahkan ada paguyuban-paguyuban para dukun, bahkan diterbitkan sebagian majalah yang terkait dengan ramalan-ramalan gaib, ya. Klinik-klinik di mana-mana, ya. Dan ini ada hal yang lumrah di tanah air kita, di mana pekerjaan dukun adalah bukan pekerjaan yang tercela, bahkan orang bisa bangga menjadi dukun dan laris karena banyak masyarakat yang mencari dukun-dukun tersebut, terutama ketika orang-orang menghadapi kesulitan dan mereka ingin mencari jalan pintas. Di antara untuk bisa sukses di pandangan mereka dengan jalan pintas adalah dengan mendatangi para dukun, ya. Dukun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dia lebih spesifik terkait dengan orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib, yang gaib, ya. Kita ada sihir dan ada dukun. Kalau sihir dan dukun kesamaannya sama-sama kerjasama dengan jin. Sama-sama kerjasama dengan jin, dan betapa sering bahwasanya sihir sekaligus dukun dan dukun sekaligus penyihir. Betapa sering penyihir adalah dukun dan dukun adalah penyihir. Tapi kalau kita maksudkan secara spesifik, dukun adalah orang-orang yang bekerja sama dengan jin untuk mengaku mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi di keesokan hari. Adapun penyihir lebih umum, ya. Terkadang dia dukun, terkadang dia melakukan kerjaan sihir, menyantet misalnya, memelet dan yang semisalnya. Yang kita bahas adalah tentang dukun, itu orang-orang yang mengaku mengetahui masa depan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam proses pencurian berita dari langit sangatlah, atau bisa dikatakan nihil, tidak ada, tidak mungkin terjadi. Tetapi sebelum Nabi diutus, ya, banyak sekali terjadi proses pencurian berita. Saya akan bacakan hadisnya. Jadi orang sering bertanya, "Ustaz, terkadang dukun ngomong kok benar?" Ya. Dukun ngomong ternyata benar. Kita bilang, itulah berarti dukun tersebut adalah dukun asli, bukan dukun palsu. Berarti dia benar-benar bekerja sama dengan jin, sehingga dia bisa meramal apa yang terjadi di kemudian hari. Kenapa? Karena berita gaib dibicarakan oleh malaikat di langit, kemudian para jin mencuri berita tersebut. Seperti dalam hadis, ya. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin. Jika Allah menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka mendengar suara Allah seperti lonceng atau rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Sampai mereka pun pingsan. Fa idza fuzi'an qulubihim, ketika rasa takut dicabut dari hati mereka, mereka pun sadar. Qalu madza qala rabbukum? Mereka saling bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu lilladzi qala al-haq. Allah telah menyampaikan kebenaran, ya. Di antaranya adalah hal-hal takdir yang Allah sampaikan sebagiannya kepada para malaikat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Fa yasma'uha mustariqus sam'i. Kata Nabi SAW, maka pencuri berita mencuri pembicaraan para malaikat tersebut. Wa mustariqus sam'i, para pencuri berita tersebut, hakadha ba'dhum fawqa ba'd. Begini, saling naikin, ya, saling menaiki, ya. Satu naik di atas lainnya, satu di atas yang lainnya.
ya. Saling manjat-manjatan ya. Fa yasma'u al-kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Maka yang paling di atas mendengar pembicaraan malaikat tentang masa depan, maka di-offer ke bawahnya. Kemudian thumma yulqihal akhar ila man tahtahu. Kemudian yang ini offer lagi ke bawah. Kasih tahu lagi yang di bawah. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai berita tersebut tiba di lisannya penyihir atau dukun. Fa rubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang sebelum dia offer ke bawah sudah terkena lemparan bintang sehingga tidak berhasil menyampaikan kabar ke bawah. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang dia sudah berhasil menyampaikan berita ke bawah, tiba-tiba dia terkena percikan bintang. Dan akhirnya selamat berita tersebut sampai kepada para dukun. Fa yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka akhirnya setan tersebut atau dukun tersebut menambah dengan 100 kedustaan. Fa yuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Maka dikatakan orang-orang pun berbicara, bukankah dukun ini pernah berkata pada hari ini akan terjadi demikian-demikian? Fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Dan akhirnya dukun tadi dibenarkan oleh masyarakat gara-gara satu kata yang dicuri dari langit oleh para syaitan. Ya. Makanya sebelum Nabi diutus, proses pencurian berita sangat banyak ya. Ya, proses pencurian berita sangat banyak. Berita gaib di langit sangat banyak. Dan sering berhasil. Ya. Sering berhasil ya. Dan ini terjadi sampai ketika akhirnya Rasulullah SAW diutus. Rasulullah diutus. Oleh karenanya ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ramalan dukun tidak selalu salah, terkadang benar. Para sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi SAW mengatakan, tilkal kalimatu minal haq. Apa ramalan yang disampaikan oleh para dukun adalah suatu kebenaran. Yakhtifuha minal jinni. Sang dukun mengambil dari jin, fayuqirruha fi udhunihi walihi. Ya. Kemudian jin membisikkannya ke telinga walinya, ke telinga dukun atau sihir. Fa yakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah, dan ditambah dengan 100 kedustaan. Ya. Benar bahwasanya dukun tidak selalu salah, tapi sering salahnya. Makanya kata Nabi SAW, fa yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, maka ditambah dengan 100 kedustaan. Dukun kalau meramal, dari 100 ramalan mungkin yang benar 1, 2, 3 aja. Sisanya salah melulu, Namun, demikianlah sifat manusia. Masyarakat kalau sudah ingat dukun itu pernah benar, itu yang selalu dijadikan barometer. Dia pernah ngomong benar kok, padahal ramalan dia 100 lainnya salah semua. Tapi lemah hatinya manusia, sehingga yang diingat adalah kebenaran yang pernah dilakukan oleh dukun, diucapkan oleh dukun tersebut meskipun cuma sekali atau 2 kali. Maka Nabi jelaskan bahwasanya itu hal yang wajar ketika dukun meramal tentang masa depan, benar karena dia mendapat kabar dari jin dan jin tersebut mencuri berita dari langit karena pembicaraan para malaikat ketika Allah memberitahu kabar tentang masa depan kepada malaikat. Jadi prosesnya Allah menetapkan perkara. Malaikat tidak tahu ilmu gaib. Kata Allah, alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kata Allah, dialah yang mengetahui ilmu gaib dan Allah tidak membuka ilmu gaib kepada siapapun kecuali yang Allah ridhai dari para rasulnya, yaitu malaikat atau jin. Ketika Allah sampaikan kepada para malaikat, malaikat berbicara, jin dengar. Kemudian jin offer sampai ke bawah. Ini banyak terjadi ketika sebelum Nabi diutus. Ketika Nabi diutus, maka tidak ada pencurian sama sekali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Ini tidak mungkin terjadi proses pencurian. Proses pencurian berita. Dalilnya adalah surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba." Para jin berbicara, Allah abadikan pembicaraan mereka dalam surat Al-Jin, kata mereka, dan sungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Fawajadnaha, kami dapati langit penuh dengan muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Kami dapati langit dijaga dengan penjagaan yang ketat dan banyak panah-panah api yang menyerang. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dulu kami punya pos-pos di langit untuk curi berita dulu. Dulu kami nongkrong di langit
untuk mendengar pembicaraan malaikat tentang hal gaib. Faman yastami'il ana, siapa yang mau coba dengar-dengar berita sekarang, yajidillahu shihaban rasada, maka dia akan dapati ada anak panah yang akan membakarnya. Jadi di zaman Nabi tidak mungkin ada jin yang mau curi berita pasti akan terkena anak panah. Ya. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar kepada para jin. Tentunya bukan bintang yang besar untuk melempar, tidak, tapi percikan-percikan yang mungkin kita tidak kelihatan ya, untuk melempar jin-jin tersebut. Dan itu di zaman Nabi tidak mungkin ada pencurian berita, sehingga dukun tidak laku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi fase yang sekarang setelah Nabi diutus seperti fase sekarang. Apakah ada proses, ada pencurian berita? Adakah pencurian berita? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan, ya, ada pencurian berita. Dan kenyataan menunjukkan sampai sekarang pun dukun terkadang benar. Ya, namun sedikit ya, namun susah. Yang pendapat kedua mengatakan tidak ada lagi. Karena langit sudah dijaga. Yang mengatakan bahwasanya mungkin ada pencurian berita. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW hidup masih ada wahyu yang turun. Ketika ada wahyu yang turun maka langit dijaga agar tidak tercampur jin mengganggu tentang proses penurunan wahyu kepada malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal maka sebab ini hilang, maka ada kemungkinan bahwasanya pencurian berita terjadi lagi. Tetapi sebagaimana pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kalau memang pun ada, kada yatmahil, hampir-hampir tidak ada, artinya sulit. Maka sekarang kita memang kenyataannya terkadang ramalan benar, tapi coba kita buka ramalan-ramalan 1 dibanding 1000 atau 1 dibanding 10.000, jarang yang benar. Yang ada prediksi dukun pun, selain dukun pun bisa memprediksi. Misalnya pertandingan, oh ini kira-kira ini yang menang karena begini, karena semua orang juga bisa memprediksi. Tapi yang kalau benar-benar hal gaib tanpa ada sarana untuk memprediksi, maka hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada yang mungkin kalau ada pun 1-2 saja. Ya, artinya dukun-dukun yang sekarang yang sok-sok tahu, ngaku-ngaku bisa mengetahui masa depan, pada dasarnya sekarang adalah orang-orang tukang bohong. Orang tukang bohong ya. Nah, selanjutnya sudah. Baik, model-model dukun. Tadi sudah kita sebutkan kata dukun ini kahin, ya. Kahin, al-kahin. Konotasinya tentang mengetahui hal gaib. Dukun itu konotasinya ya, mengetahui hal-hal gaib. Hal-hal gaib diantaranya hal masa depan. Nah, model-model dukun sangat banyak ya. Di antaranya misalnya dengan melihat garis tangan. Yang kedua, misalnya dengan mengkaitkan tanggal lahir dengan ilmu astronomi atau astrologi terkait tanggal lahir. Yang ketiga, misalnya adalah dengan melihat golongan darah. Ini saya juga baru tahu belakangan ya. Dengan melihat golongan darah. Saya pernah ditanya masalahnya. Jika golongan darahnya begini, maka nasibnya akan begini-begini ya. Ini dukun model baru, dulu tidak ada. Yang ketiga, misalnya dengan melihat mangkok, dengan finjan, fanajin, dengan melihat mangkok.
Kemudian di antaranya misalnya bentuk-bentuk perdukunan adalah dengan garis di tanah. Di antaranya dengan tanda lahir. Ada bopengnya lah. Ya. Ini tandanya begini, macam-macam tanda lahir. Lihat di sini ada hitam gini, oh hitam di pantatnya ini tandanya begini-begini. Atau di kepalanya ada ini. Semua tanda ini terkait dengan masa depan ya. Di antaranya dengan huruf abjad, ABCD ya. Ini saya rasa di sini tidak ada. Kalau di Arab ada, mereka menggunakan itu dengan huruf abjad. Yang setiap huruf mewakili angka-angka tertentu. A, ba, jada dan seterusnya. Taib, ini di antara bentuk-bentuk yang kesimpulan ini semua ya. Kesimpulan ini semua adalah berusaha, ini semua usaha untuk mengetahui masa depan dengan dalil atau tanda-tanda argumen atau argumentasi. Argumentasi yang semuanya tidak logis. Yang paling berbahaya, yang langsung kafir adalah yang bekerja sama dengan syaitan. Ya. Yang bekerja sama dengan syaitan, syaitan kasih kabar, dia terima, maka dia kafir. Nah, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dengan tanda-tanda seperti ini, bagaimana hukumnya? Hukumnya kafir, menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Padahal ilmu gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui tentang ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu ilmu gaib, jin tidak tahu ilmu gaib. Dan Allah tidak pernah memberi celah untuk mengetahui ilmu gaib dengan cara-cara ini. Yang ada Allah kasih tahu ilmu gaib dengan wahyu misalnya. Wahyu oke, dengan wahyu Nabi dikasih tentang ilmu gaib ya. Terkadang dengan melewati mimpi, tanda-tanda. Ini pernah kita bahas dalam batal-batal keislaman ya. Tapi intinya cara-cara ini semua tidak valid untuk menunjukkan tentang masa depan ya. Dengan melihat garis tangan. Apa hubungannya? Orang garis tangan, seperti saya dulu pernah diramal, katanya kalau garis tangannya lurus, ini berarti begini. Yang garis tangan lurus bukan sama saya aja, nasibnya beda-beda. Ada yang nasibnya baik, ada nasibnya buruk, ada nasibnya tengah-tengah, macam-macam. Tidak ada kaitannya dengan, dan tidak logis. Ya. Ini, tapi banyak orang percaya, dilihat, begini berarti begini. Ya, orangnya ngaco. Ya, tapi namanya manusia lemah, ikut-ikutan pengen tahu. Apalagi misalnya dengan ilmu astrologi terkait tanggal lahir ya. Lahir misalnya dengan Libra, kemudian Gemini, Sagittarius, Scorpio, apalagi macam-macam ya. Sagittarius ya, dan macam-macam bintang-bintang yang barang siapa yang bulan ini bulannya Sagittarius maka nasibnya begini. Ini semua adalah omong kosong ya. Ini adalah omong kosong. Dan saya sering sampaikan bahwasanya dibantah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, orang-orang yang mengkait-kaitkan nasib sial dengan tanggal lahir atau dengan astronomi bintang kelahirannya atau tanggal kelahirannya. Lihatlah bagaimana kejadian pesawat yang terjadi, pesawat yang meledak atau di zaman ulama dahulu kapal yang isinya mungkin ratusan orang, ribuan orang tenggelam. Taruhlah 2.000 orang tenggelam di atas kapal, kapalnya tenggelam. Tapi 2.000 orang tersebut bintangnya beda-beda. Mau Gemini, Sagittarius, Libra, Scorpio, bintang Venus, bintang macam-macam. Semua itu nasibnya bintangnya beda semua, nasibnya sama-sama tenggelam. Ini suatu bantahan yang telak kepada para dukun yang mencoba mengkait-kaitkan nasib dengan astronomi. Buktinya mereka semua tenggelam. Harusnya kan kalau nasibnya beda-beda, ada yang selamat, ada yang ini, ada yang ternyata tidak tenggelam semua. Kapal, pesawat atau meledak yang naik pesawat itu bintangnya macam-macam. Tapi semuanya meledak. Mati semuanya. Contoh lagi, ada yang mencoba untuk mengetahui ilmu gaib dengan melihat golongan darah. Ini apalagi, ini lebih enggak masuk lagi. Golongan darah kan terbatas. Ada A, ada B, ada AB, ada O. Nanti ada A+, ada B+. Taruhlah 7 golongan darah ya. A, B, O, AB, A+, enggak tahu B+ ada atau tidak. Taruhlah 7 golongan darah. Tapi apakah semua orang nasib cuma 7 model nasib? 7 golongan cuma enggak ada golongan darah yang lain. Golongan cuma 7. Terus
Apakah semua orang darah O nasibnya sama semua, darah darah A nasibnya sama semua, darah B nasibnya sama semua, darah AB nasib sama semua, darah A plus nasibnya enggak ada, ini dari mana? Ini sangat tidak logis. Saya juga aneh, tapi ada yang bertanya, Ustaz, ada orang katanya tahu nasib dengan mengetahui golongan darah, ini ngawur ya. Enggak benar ya. Atau dengan melihat mangkok yang berisi kopi atau yang sejenisnya. Ini saya pernah lihat sendiri, seorang mengambil kopi, kemudian dia bilang, saudaramu yang hilang dilihat dari gerakan. Jadi kopi dibiarin, sampai akhirnya naiklah serbuk-serbuk hitamnya, dia mulai baca serbuk hitam tersebut. Ini saya lihat sendiri. Ini kalau melihat serbuknya, yang hitam ini ke sini, ini ke sini, sini. Kalau kopi susu mungkin dia sudah nggak bisa ngeramal. Kopi tubruk bingung, hitamnya semua naik semua. Tapi intinya nggak masuk akal, nggak logis. Oh jadi sebenarnya adekmu itu hilang di sini, daerah sini, tapi nggak tahu persis di mana. Sama aja nggak ada faedahnya. Dia juga tidak bisa menemukan di mana orang yang hilang tersebut. Apalagi dengan garis-garis di tanah, apalagi dengan tanda tangan. Tanda tangan ini baru juga. Tanda tangan, oh, kalau tanda tangan begini orang tanda tangan katanya dengan tanda tangan. Saya juga heran itu. Tapi kenyataannya ada, ya. Katanya dengan tanda tangan. Dengan melihat tanda tangan. Saya termasuk orang yang hampir setiap tanda tangan berubah. Tidak sama. Ini besok begini, besok begini, besok begini. Terus gimana? Yang mana tanda tangan saya yang menjadikan patokan untuk melihat nasib? Mana? Saya tanda tangan saya itu berubah setiap, karena orang sering minta, Ustaz minta tanda tangan buku, saya tanda tangan. Nanti buku berikutnya sudah lain lagi, garisnya berubah. Buku berikutnya sudah berubah lagi. Hampir tidak pernah sama persis. Sebagian orang Masya Allah tanda tangannya fokus, persis. Saya termasuk orang tangannya berubah terus. Ya. Makanya teman-teman kadang-kadang minta tanda tangan di buku, habis beli buku karangan saya lihat beda-beda. Terus yang mana tanda tangan saya, yang mana yang mau dijadikan untuk meramal nasib saya? Ini semua hanyalah ngomong kosong. Dan yang cara yang paling berbahaya adalah dengan pemberitahuan rekannya. Rekannya dari kalangan jin. Nah, kalau yang ini, ikhwan, yang ini jelas kafir, ini jelas kafir. Ini jelas kafir. Karena kerjasama dengan jin. Terus bagaimana yang lain? Yang lain yang cara pertama, cara kedua, ya. Cara ketiga, cara keempat, cara kelima, cara keenam, cara ketujuh, cara kedelapan. Apakah juga kafir? Yang benar bahwasanya jika mereka ngaku bisa tahu hal gaib masa depan, maka mereka juga kafir sebagaimana dukun yang mengaku dibantu oleh jin. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Ya. Kenapa bisa demikian? Dalil yang menunjukkan mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Ini semua kafir. Saya kasih kesimpulannya. Jadi yang jelas yang lain juga kafir. Model-model lain juga kafir. Kenapa? Karena pertama mereka mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang kedua, Nabi mengatakan, Nabi SAW menjelaskan, siapa yang datang kepada seperti orang ini, siapa yang bertanya, yang membenarkan dukun, maka kafir. Logikanya apa? Kalau yang membenarkan saja kafir, apalagi yang dibenarkan, yaitu dukun itu sendiri. Orang bisa jadi kafir gara-gara dukun, apalagi dukunnya sendiri. Oke, ini mukaddimah yang kita ingin sampaikan tentang pembahasan kita kali ini. Baik. Sudah, baik. Bahasan berikutnya, ikhwan, ilmu gaib ada dua. Ilmu gaib ada dua.
Ilmu gaib mutlak, ya ini terkait apa ilmu gaib mutlak? Tentang masa depan. Tentang misalnya hari kiamat. Hari kiamat. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah tidak pernah memberitahu siapapun. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa akhbirni anis sa'ah." Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada bertanya. Artinya Jibril tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Ini ilmu gaib yang mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, tentang kejadian masa depan. Tentang masa depan. Ini pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Ini lihat dalam surat Luqman ya. Luqman ayat 34. Tentang masa depan tidak ada yang tahu, tentang nasib janin. Tidak ada yang tahu. Ya, tentang hujan ya. Pastinya apa namanya? Kadarnya, pastinya kapan diketahui sejak dulu. Prediksi iya, tapi kadarnya semuanya bisa diprediksi, tapi yang tahu pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tentang masa depan seseorang apa yang akan dia lakukan tidak ada yang tahu, dilakukan dan di mana dia akan meninggal. Kalau prediksi iya setelah jelas tanda-tandanya, misalnya saya tidak tahu saya akan meninggal di mana. Beda lain kalau saya sudah sakit parah kemudian sudah dimasukkan ke rumah sakit misalnya parah sudah itu orang tahu dia akan meninggal di situ. Jelas-jelas tanda-tandanya. Tapi kalau sebelum tanda-tanda enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Yang tahu si fulan apa yang akan dilakukan besok, dia mau jadi apa, nasibnya bagaimana, janin laki atau perempuan ketika dibuahi enggak ada yang tahu. Kemudian bagaimana nasibnya, rezekinya seberapa enggak ada yang tahu. Ini semuanya gaib mutlak. Ini ada dua model. Model pertama, ini hanya hari kiamat Allah tidak akan beritahukan siapapun. Adapun yang ini, yang surat Luqman ayat 34, terkadang Allah kasih tahu kepada malaikat. Terkadang Allah beritahukan malaikat atau nabi. Kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, dalam surat Jin. Uh, 26 sampai 27. 26 sampai 27 yang dalil bahwasanya terkadang Allah kasih tahu ilmu gaib. Makanya dalam hadis-hadis Nabi SAW terkadang memberitahu apa yang terjadi besok. Nabi dikasih tahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu yang kasih tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak dikasih tahu, Nabi bakalan tidak tahu ilmu gaib. Dan jangankan ilmu gaib, yang terjadi sekarang saja tidak di hadapan Nabi, Nabi tidak tahu. Contoh, ketika ada orang minta dijamu oleh Nabi SAW, Nabi tidak tahu di rumahnya ada makan atau tidak. Nabi suruh sahabat nanya, coba tanya istriku pertama sampai istri 9 ada makan atau tidak. Ternyata semua istrinya mengatakan, ma indana illa ma, tidak ada kecuali air putih, gimana mau jamu tamu? Rasulullah tidak tahu. Di antara bukti ketika kalung Aisyah hilang, Rasulullah SAW tidak tahu di mana. Cari para sahabatnya sampai subuh enggak ketemu-ketemu. Rasulullah tidak tahu di mana kalung tersebut. Contoh ketika Aisyah dituduh sebagai pezina, Rasulullah SAW tidak tahu Aisyah berzina atau tidak sampai sebulan baru kemudian Allah turunkan ayat membela Aisyah. Rasulullah tidak tahu. Kalau Allah tidak kasih tahu maka tidak tahu. Tapi bisa saja Allah kasih tahu berdasarkan firman Allah, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah tahu ilmu gaib tapi Allah bisa kasih tahu kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi gaib mutlak ada dua, ada terkait hari kiamat, maka ini tidak ada yang bakalan tahu. Adapun
Yang berikutnya tentang masa depan, seorang apa yang dilakukan, di mana dia akan meninggal, nasib janin, hujan pastinya dan kadarnya ini terkadang Allah kasih tahu kepada sebagian orang. Di antaranya dengan memberikan prediksi-prediksi. Seperti anak kalau sudah besar di USG kelihatan, tahu laki-laki atau perempuan. Tahu ya. Seperti hujan kalau sudah ada angin, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Kata Allah, dialah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira akan turunnya hujan. Jadi Allah kasih tahu, angin tanda akan turun hujan misalnya. Adapun gaib nisbi ini maksudnya sebagian makhluk tahu, sebagian yang tidak tahu. Maksudnya sebagian makhluk tahu, sebagian tidak tahu. Contoh, apa yang terjadi di zaman 1000 tahun lalu kita enggak tahu. Tapi orang-orang di zaman 1000 tahun lalu tahu apa yang mereka alami. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah masa lalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Inilah termasuk ilmu gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Ya. Nabi tidak tahu kisah tentang apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Nabi tidak tahu apa yang terjadi terhadap kisah Nabi Isa. Tapi Allah ceritakan tentang kisah para nabi dan itu gaib bagi Nabi. Tapi tidak gaib bagi orang-orang yang ada di sana. Ini namanya gaib nisbi. Contohnya seperti para rasul, seperti Nabi Yakub tidak tahu Yusuf di mana ketika dia kehilangan Yusuf. Gaib, dia tidak tahu Nabi Yusuf di mana. Tapi Nabi Yusuf tahu dia di mana. Tahu dirinya sedang di mana. Karena kalau Nabi Yakub tahu ilmu gaib, dia tidak mungkin nangis. Sementara dia menyangka Yusuf entah bagaimana nasibnya, gimana. Dia menangis-nangis terus sampai matanya buta gara-gara terlalu sedih memikirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf sudah menjadi bangsawan. Ini Nabi tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lainnya. Seperti Nabi Sulaiman ketika diberitakan oleh Hudhud tentang Ratu Bilqis, dia pun bingung. Dia mengatakan, "Nanzur asadaqta." Ya, apakah kau telah jujur wahai burung Hudhud atau kau dusta? Nabi Sulaiman tidak bisa memastikan. Kenapa dia tidak tahu ilmu gaib? Nah, di antara ilmu gaib yang tahu hanyalah Allah tentang masa depan. Tentang masa depan ini. Ini yang dukun sering ngaku tahu. Dukun sering-sering ngaku tahu. Indonesia banyak sekali dukunnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Dulu parah, saya masih kecil dulu sering dengar tentang perdukunan, tentang ada ahli dan macam-macam ya. Sebentar ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya kalau kita mau bantah para dukun gampang sekali ya. Mereka ngaku tentang masa depan, kenapa mereka tidak kaya? Kalau mereka tahu tentang masa depan, harusnya mereka ikut judi menang terus. Tahu yang bakalan keluar ini, yang bakalan menang ini, yang bakalan keluar kartu ini. Harusnya tapi mereka tidak tahu. Makanya mereka nipu orang berupa jadi dukun. Kalau memang dukun ramalannya selalu benar, mereka adalah orang paling kaya di dunia. Karena di dunia ini banyak sekali judi. Judi dan tahu main bola yang menang ini judi, bola dijadikan judi. Lomba balapan motor yang menang ini tahu. Tapi dia tidak tahu. Hanya terbatas ngomong-ngomong doang. Hanya orang-orang bodoh yang mau percaya kepada dukun. Namun kadang lucunya terkadang yang percaya sama dukun ternyata profesor. Ternyata macam-macam orang ya. Taib. Ini sekedar mukaddimah tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu gaib. Kita masuk pada matan, kemudian kita jelaskan secara singkat. Yang pertama, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf yang ngaku-ngaku tahu di mana barang hilang, kemudian tanya sesuatu kepada dukun atau paranormal tersebut, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian hadis yang lain, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul, siapa yang datang kepada dukun dan ini membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kafir kepada ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis Abu Hurairah dalam riwayat Sunan Abi Daud. Diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Taib. Jadi ada dua model hadis ya.
tentang hukuman percaya dukun. Hukum pergi ke dukun. Ada dua hadis. Yang pertama, siapa yang datang ke dukun dan bertanya-tanya serta membenarkannya, apa hukumannya? Tidak diterima salatnya 40 hari. Yang kedua, hadis Abu Hurairah, siapa yang membenarkan dukun sama dengan kafir kepada Al-Quran. Kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kafir kepada Al-Quran. Dari sini timbul khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang membenarkan dukun. Ada yang mengatakan bahwasanya yang membenarkan dukun adalah kafir. Mereka berdalil dengan hadis ini. Faqad kafara, jadi ini kafir. Man atakahinan fasala an syai'in fasaddaqa bima yaqul, siapa yang datang kepada dukun bertanya sesuatu kepada dukun, benarkan apa ucapannya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Telah kafir kepada Al-Qur'an, berarti kafir. Ya. Pendapat yang lain, pendapat kedua mengatakan tidak kafir. Kenapa? Karena dari kafir ini pendapat kedua, kafir ini dijelaskan dalam hadis yang lain tidak diterima salatnya 40 hari. Maksudnya kufur kecil. Sehingga orang datang kepada dukun benarkan dukun, dia tidak sampai kufur akbar tapi kufur kecil. Ya, ini pendapat. Allah alam bisawab, saya lebih cenderung kepada bahwasanya orang yang datang ke dukun membenarkan perkataan dukun, membenarkan dia tahu ilmu gaib, maka dia telah kafir. Kenapa kafir? Karena dia telah menentang firman Allah yang mengatakan tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu tentang yang gaib, malaikat ataupun manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kita membenarkan dukun tahu ilmu gaib, berarti kita mendustakan ayat Allah tadi. Kita mendustakan ayat Allah. Jadi yang benar Allah alam bisawab, yang membenarkan dukun atas ramalannya adalah kafir. Ini yang lebih kuat. Yang membenarkan bahwa dukun tahu masa depan, maka telah kafir. Mengerikan, itulah telah kafir. Adapun kalau dia cuma tanya-tanya saja tanpa membenarkan perkataan dukun, pengen tahu macam-macam, maka dia bisa tidak diterima salatnya 40 hari. Bisa tidak diterima salatnya 40 hari. Ya. Jadi kalau dia yakin dukun tahu ilmu gaib, maka dia telah melanggar ayat, berarti kafir. Kalau dia mengaku dukun ini hanyalah ada yang kasih tahu, ada yang ini, dia tidak tahu ilmu gaib, maka ini adalah dosa besar sehingga salatnya tidak diterima selama 40 hari. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, dan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu." Bukan dari golongan kami orang yang melakukan tatayyur atau minta untuk ditatayyurkan baginya. Ya. Bagaimana? Saya berangkat atau tidak? Sebentar, kita ke burung ya. Kau tunggu. Usir burung ke kanan, kau berangkat. Berarti dia minta ditatayyurkan. Ini tidak boleh. Dia bertatayyur sendiri atau dia minta ditatayyurkan. Ya. Gimana menurut kamu, saya kerja atau tidak? Kita lihat dulu. Coba dengar tokek ngomong berapa kali misalnya. Ini semua adalah minta untuk ditatayyurkan. Bukan dari golongan Nabi SAW. Au takahana au tukuhina lahu. Au tukuhina lahu. Demikian juga bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek dukun atau minta untuk dipraktekkan dukun untuknya. Coba deh Pak dukun, kira-kira masa depan saya bagaimana? Ini sama. Ini semua adalah kekufuran. Au sahara au suhira lahu. Atau dia melakukan praktek sihir, atau dia minta orang untuk menyihir musuhnya misalnya. Kemudian kata Nabi, "Waman atakahinan fasaddaqa bima yaqul." Barang siapa yang datang kepada dukun dan benarkan perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas bahwasanya percaya kepada dukun maka dia adalah keluar dari Islam, ya bahaya ya. Dan ini Nabi mengatakan bukan dari golongan kami siapa ini mencakup laki atau perempuan
rakyat jelata atau pejabat, semua yang percaya sama dukun, maka dia telah membatalkan keislamannya. Waliyadzubillah. Kemudian Al-Baghawi berkata, Al-Arraf, Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mencoba membedakan antara Al-Kahin, dukun dengan Al-Arraf yang ngaku-ngaku tahu. Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin yastadilu biha 'alal masruq. Yang kata Nabi, siapa yang datang kepada Arraf telah kufur kepada Al-Qur'an. Arraf itu orang yang ngaku tahu tentang barang-barang hilang, tentang sesuatu di masa depan dengan mukaddimat yang dia dijadikan dalil. Misalnya ditanya, ibumu siapa namanya? Kamu orang mana? Kamu tanggal lahirnya kapan? Bulan apa? Ibumu siapa? Istrimu siapa? Ini semua apa hubungannya dengan barang hilang? Tidak ada hubungannya. Kita tahu nama ibu, tahu nama apa hubungannya dengan barang hilang? Tidak ada ya. Kemudian dia olah-olah data tersebut, kemudian tahu barang hilang. Ini semua omong kosong. Ini arraf, tidak boleh datang kepada orang seperti ini. Wakilah wal kahin, ada yang mengatakan arraf itu kahin sendiri, dukun sendiri. Wal kahin walladzi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Namanya dukun adalah yang mengabarkan tentang masa depan, ya. Dia jelaskan tentang hal-hal gaib di masa depan. Wakilah alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Ada yang mengatakan dukun itu yang tahu isi hati manusia. Ini semua hukumnya haram ya. Dia pasti kerjasama dengan jin, kerjasama dengan jin. Saya pernah menemani seorang ustadz meruqyah seseorang. Orang ini kemasukan jin karena baca ayat kursi kalau nggak salah 7.000 kali dalam waktu 7 hari kalau nggak salah. Dia baca ayat kursi 7.000 kali malah kemasukan jin. Kemudian jin yang aku kelebihan dia adalah mengetahui isi hati orang, hati orang. Orang ini punya keahlian, dia tahu isi hati orang. Misalnya dia buka misalnya kartu, ada kartu sampai 20 kartu. Kemudian kamu pilih kartu, enggak usah ngomong, nanti saya tahu kamu pilih kartu yang mana. Maka dia buka, terus temannya depan dalam hati pingin kartu kelima misalnya. Nanti dia bilang, kamu pingin pilih kartu kelima kan? Loh, kok kamu bisa tahu? Ah, ini repot. Ini disebut dengan dukun ini atau arraf yang tahu tentang mafid dhamir, mengetahui isi hati. Ya, ketika kita meruqyah seorang yang punya ilmu ini, jinnya bicara waktu itu, kemudian dia ngaku bahwasanya tidak ada yang tahu, cuma dia bisik-bisikan kepada orang tersebut, pilih nomor 5, pilih nomor 5. Sehingga akhirnya orang tersebut punya kecenderungan pilih nomor 5, kemudian baru jin tersebut kabarkan kepada majikannya, saya tadi sudah membisikin dia untuk pilih nomor 5, tebaklah bahwasanya dia akan pilih nomor 5 dan ternyata benar. Dan ternyata benar, tidak lain itu semua adalah permainan syaitan ya. Oleh karenanya hati-hati, masalah dukun ini masalah berbahaya, bukan berbahaya bagi dukun itu sendiri, berbahaya bagi akidah kaum muslimin, karena siapa yang percaya tentang ramalan mereka bisa kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.